Jadi Bung Karno juga jangan seolah-olah memiliki Pancasila. Bukan cuma Bung Karno yang boleh menafsirkan ini. Bukan, itu kan diskusi yang panjang sehingga terumuskan. Jadi bukan cuma ditunda ya? Bukan. Dihentikan, stop habis, dan itu dokumen terlarang. Apa maksudnya ditunda itu ya? Agar disorot tidak tersinggung, ya kan? Kan bagaimana juga itu partai pendukung. Ya kan? Yang mencoba menjadi partai intelektual. Modal kagak cukup mau jadi intelek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Bareng Babe Ridwan Saidi lagi. Gue mau tanya sama Babe mengenai sejarahnya pada masa itu. Ramai diperbincangkan sekarang ini ya di beberapa media-media online, media mainstream yang ada, bahwa disebutkan semacam ini diskusi mengenai ada hubungan dengan hip juga nih, iya, haluan ideologi Pancasila yang katanya sama Pak Jokowi sudah ditunda hal ini. Tetapi logika berpikirnya katanya yang memeras 5 sila itu menjadi 3 sila sampai menjadi 1 sila itu adalah idenya dari pidatonya Bung Karno awalnya kan, Be ya. Nah, sebenarnya kalau Babe sebagai pelaku sejarah dulu, Babe melihat peta politik pada masa itu, kira-kira dulu tuh kayak gimana kondisinya, Be? Iya, begini ya, setelah dekret diterima oleh DPR hasil pemilu 55 tahun 60 ya, itu Bung Karno nggak henti-hentinya membuat tafsir mengenai Pancasila, mengenai Undang-Undang Dasar 45. Menafsirkannya. Dia terus biasanya dikerucutkan atau dikristalkan dalam bentuk semboyan, misalnya Resopim, Revolusi, Sosialisme, dan Pimpinan Nasional, kan begitu. Di lain pihak dia bicara tentang Pancasila diperah, kan? Pancasila menjadi Trisila, Ekasila, dan Ekasila itu adalah gotong royong. Gotong royong itu masyarakat agro. Maksudnya hubungannya? Hubungannya adalah dalam komunitas adat itu gotong royong kan, industri agro. Kan komunitas adat itu mengelola industri agro. Emang gotong royong. Misalnya penghasilan dari produksi padi kan, itu digotong royong. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, ya kan. Terus kata Bung Karno, kemudian hari setelah datang Belanda, dia berubah, ya kan. Dia berubah, ada petani penggarap, ya kan. Pacul juga kagak punya. Pacul yang punya tuan tanah, ya kan. Lalu ada petani, pacul punya, tanah nggak punya. Itulah Marhaen gitu. Ya kan? Kelompoknya di situ. Dibuat kelompok-kelompok kayak dia. Kemudian dia juga menyederhanakan apa yang dia namakan USDEK. USDEK itu singkatan dari Undang-Undang Dasar 45, Sosialisme, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian nasional. Jadi kalau kita lihat demokrasi terpimpin, dia demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin dan kepribadian nasional. Jadi 5 komponen ini kalau kita hubungkan dengan Resopim, ya kan, unsur sosialisme dalam Resopim ada, tapi dalam USDEK ada sosialisme, tapi revolusi sama kepemimpinan nasional kan gak ada. Itu. Jadi USDEK itu digandeng dengan Manipol. Manipol itu manifesto politik, di mana di situ haluan kita berpolitik ditegaskan, termasuk haluan luar negeri, musuh-musuh kita siapa, Nekolim, kan begitu. Ini Manipolnya Indonesia, Be ya? Manipol Indonesia. Atau Manipolnya Bung Karno? Iya, Bung Karno yang ucapkan. Manipol, dan itu kemudian dirasmikan USDEK Manipol, gitu kan. USDEK Manipol kadang-kadang menjadi bahan testing. Jadi kita sering ditanya itu kalau ada keperluan apapun,
Usdek, gitu kan? Apa Usdek? Nah, kita mesti sebut 5-5-nya. Oke. Apa manipol? Kita sebut 5-5-nya. Jadi Usdek manipol itu menjadi kesatuan, akhirnya menjadi sebuah diksi di dalam pergaulan. Usdek manipol. Lu ngeledek gue cepol, kan gitu. Biasa anak-anak lakuannya, kan? Lalu ABG kayak babe pada masa itu lah. iya, gitu ya. Usdek manipol. Ya kan? Awas lu ngeledek gue cepol. Gitu. Lalu kemudian kok bingung saya, ada kampung di depan Roxy itu kampung Duri. Gangnya kecil, dikasih nama Gang Usdek. Bayangan saya kan mestinya Gang Usdek tuh seperti Jalan Tamrin, ya kan? Gede gitu kan, bersambung dengan Jalan Sudirman. Ini gang kecil, Gang Usdek. Sebelah Gang Usdek namanya Pulau Piun. Jadi saya kira sarkasme zaman dulu ya, itu ya orang ada kreativitas saja karena capek gitu kan. Iya. Tiap hari Usdek manipol tiap hari. Lalu sampai ke pembicaraan ke wilayah gang itu Be ya, mengenai hal gang. Iya, jadi akhirnya ada gang dibuat gitu karena Pulau Piun dibelah dua, dibuat nih kita namain gang apa, namanya Gang Usdek. Kalau nggak salah masih ada itu di Gang Usdek di depan Roxy kan. Iya. Siapa tahu ada yang nonton di sini, ada yang tinggal di Gang Usdek nih Be. Bisa aja dia tinggal di Gang Usdek, ya kan. Iya. Nah, jadi ini yang kita lihat zaman itu. Jadi Bung Karno artinya menjadi penafsir tunggal. Nah, itulah kalau boleh sedikit menyentuh kepada Tan Malaka, dari awal memang bakat Bung Karno dari zaman sebelum ke revolusi kemerdekaan sampai dengan masalah kemerdekaan ya seperti itu, ya kan. Sehingga Tan Malaka melahirkan bukunya Madilog kan. Materialisme, dialektika, logika. Iya. Itu yang kuat, itu bukunya Madilog, buku Tan Malaka. Boleh dikatakan standar lah. Bagi orang yang ingin mempelajari Tan Malaka dari buku itu, Madilog. Iya, dasarnya untuk mempelajari. Iya, itu Tan Malaka memang terkenal sebagai pemikir ya. Ya, ya kagak klop dengan Bung Karno. Nggak klop itu. Nggak klop. Tapi punya misi perjuangan yang sama untuk Indonesia. Oh ya, untuk Indonesia. Iya. Tan Malaka kan juga anti perundingan ya. Nah, gini Be, kenapa pada masa itu Bung Karno seperti kayak hanya dia yang bisa menafsirkan Pancasila? Lah karena dia merasa dia ada dalam pidato di BPUPKI dia yang mengucapkan itu, tapi kata Pancasilanya kan bukan dari dia, dari pembicara yang lain. Iya. Dia mengucapkan 5 dasar itu waktu. Iya. Nah, cuman yang kita balik lagi kepada pemerasan itu, ketika Pancasila menjadi gotong royong, dia katakan ini sifat orang Indonesia, enggak. Kalau secara sosiologi ya, itu adalah sifat dari agro, ya kan, daerah pedalaman. Tapi kalau di zona ekonomi nggak bisa gotong royong dong. Enak aja gue jual emas, untungnya buat gue masih digotong royongin. Jadi nggak menggambarkan itu, ya kan? Iya. Itu nggak menggambarkan itu. Jadi di situ perbedaan dia. Lalu Syahrir dalam bukunya Renungan Perjuangan juga awal-awal proklamasi ya. Intinya lebih politis. Sultan Syahrir itu tidak menghendaki kita berkompromi, berunding, atau minta restu, atau minta perlindungan dengan Jepang dalam memerdekakan Indonesia, kan gitu. Unkooperatif dengan Jepang. Dia nggak mau, dia non-ko istilah zaman dulu ya, non-kooperasi. Jadi apalagi dia orang di zaman Jepang bergerak di bawah tanah kan, Sultan Syahrir. Kalau Tan Malaka dia berkelana. Yang paling lama dia di Banten Selatan, di Bayah. Dia bergaul dengan para petani di situ. Itu Tan Malaka. Itu Syahrir. Lalu bagaimana dengan Sultan Natsir? Nanti kita singgung. Natsir itu boleh dikatakan, saya tanya dengan Pak Nasir, dia bilang, Pak Nasir kan Menteri Penerangan. Pak Nasir bilang Soekarno yang masak, saya yang menghidangkan, katanya gitu kalau ibarat konsep. Jadi tidak banyak tabrakannya. Jangan salah paham, dengan Sultan Hamid juga sama.
Tidak banyak tabrakannya. Nggak banyak, Be? Nggak banyak, nggak terdengar di mana. Tapi kok sampai ada yang bilang Sultan Hamid itu pengkhianat? Ya, itu orang yang tidak mengerti sejarah Sultan Hamid, nggak mengerti Sultan Hamid itu siapa. Sultan Hamid memang sering humor-humor yang tidak bisa diterima oleh banyak orang. Misalnya pada suatu hari Sultan Hamid itu di sebuah hotel, di situ ada Mr. Rum, ada Haji Agus Salim, ada Sultan Syahrir, Sultan Hamid. Oh, jagoan semua tuh, Be? Jago semua. Iya, Sultan Hamid seperti biasa dia selalu datang terus melemparkan humor yang nggak bisa diterima oleh Sultan Syahrir. Oh, gaya belak-belakan begitu. Iya. Sultan Syahrir meninggalkan ruangan terus masuk ke kamar. Lalu ngambek lah. Sepertinya Sultan Hamid heran, ya kan? Dia nanya sama Pak Rum. Misalnya Pak Rum dipanggil lurah. Sultan Hamid. Karena ayahnya Pak Rum tuh lurah. Lurah, kenapa tuh Syahrir begitu katanya? Hamid, kata siapa namanya Pak Rum. Kita semua sudah biasa mendengar kelakar Anda. Syahrir kan belum. Saya Agus Salim udah biasa. Lompat Sultan Hamid ke kamarnya Sultan Syahrir, dia minta maaf. Oh, fair juga berarti ini. Oh, sangat. Dan bahkan ada cerita kita melompat ketika di tahanan Orde Lama kan. Mereka satu tahanan. Waktu Sultan Syahrir itu terjatuh di kamar mandi itu udah tertutup. Itu Hamid yang menolong. Yang menolong Sultan Syahrir sehingga kemudian dilarikan ke Swiss. Itu kan Hamid. Jadi orang-orang zaman sekarang ya, itu tidak semua ya. Ada yang belagak tahu tentang zaman dulu itu gak gampang. Itu mesti ada hubungan-hubungan pribadi, bukan cukup dari baca catatan-catatan. Agar melihatnya secara utuh. Iya, gitu kita ya? menghayati. Iya, bagaimana sebenarnya pola-pola pergaulan tokoh-tokoh zaman itu. Itu keren loh, Be. Elit-elit berkumpul pada masa itu, Be. Keren loh, Be. Iya. Hamid kan biasa dikenal dia kalau bicara ya seperti gitu aja. Misalnya orang bicarakan Pak Fulan gitu kan. Pak Fulan itu pendiriannya kok begini ya, nggak sama kita. Apa komentar Hamid? Bunuh aja. Akhirnya dia disidang karena ucapan itu. Iya. Nah, Pak Fulannya dihadirkan sebagai saksi. Pak Fulan bilang saya satu SMP sama dia, memang dia begini orangnya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Jadi bercandaannya dia itu belak-belakan. Dia. Nah, tetapi Hamid itu tahu. Ketika dia menyusun lambang Garuda, karena dalam sayembara konsep dia yang menyusun lambang Garuda untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, dia bertanya dengan Muhammad Natsir. Jangan salah. Muhammad Natsir lah yang mengusulkan bintang. Karena ini adalah nur ilahi, kata Muhammad Natsir. Itu saya baca dari catatan pribadi Sultan Hamid yang saya terima dari keluarga Kesultanan Pontianak. Itu sahih. Bahwa bintang itu adalah dari Bapak Muhammad Natsir, gitu. Lawan politik pun nggak ada. Nggak ada, Be, ya? Nggak ada Sultan Hamid lawan politik. Tapi memang gaya dia dengan belak-belakannya itu, jadi ada orang yang tersinggung, mungkin turunannya jadi cerita tersendiri di situ ya, Be, ya? Dia dituduh misalnya ikut APRA, Angkatan Perang Ratu Adil yang Westerling punya. Itu kan berontaknya di Sulawesi Selatan dan di Jakarta Bandung, di mana Hamid itu berontak. Di mana Hamid terlibat. Hamid seperti biasa dengan siapapun dia gaul, termasuk dengan intelijen Belanda yang terlibat dalam APRA. Ya kan, dituduhlah dia itu APRA. Dituduhlah dia pengkhianat bangsa. Ya kan? Ini hamba Allah kayak yang tahu aja. Nuduh-nuduh, ya kan? Itu si intelijen itu dihadirkan sebagai saksi di pengadilan. Dia bilang enggak, kita ngomong bercanda-bercanda aja. Hamid memang orangnya begitu. Bahkan diakuin sama korban itu ya. Iya. Jadi kita lihat bahwa bagaimana Hamid menyusun lambang dia Garuda. Tidak sendiri. Jadi Bung Karno juga jangan seolah-olah memiliki Pancasila. Bukan cuma Bung Karno yang boleh menafsirkan ini. Bukan, itu kan diskusi yang panjang sehingga terumuskan 5. Ya kan? Bukan dia sendiri, dia yang mengucapkan pada sidang BPUPKI, tapi bukan dia sendiri. Walaupun Pancasila yang dipakai saat ini sebenarnya Pancasila 18 Agustus nih, Be, ya? Iya, yang diketok Palu. Bukan Pancasila 1 Juli nih. Bukan, itu sudah perumusan bersama. Dan kalau perumusan Bung Karno kan ketuhanan nomor 5. Orang Betawi bilang nomor buncit.
Nomor buncit. Kenapa pada masa itu? Apakah waktu itu Bung Karno memang dekat dengan kelompok kiri, Be? Seperti apa sih keharmonisan Bung Karno dengan kelompok kiri waktu itu, Be? Kelompok kiri pada waktu itu diwakili oleh siapa ya? Karena DNA Aidit kan masih kecil. Iya kan? Pada waktu itu kan nama DNA Aidit kan Ja'far Naim. Bukan Dipa Nusantara nama dia. Ja'far bin Naim. Aiditnya kemudian nambah lagi lah karena dia ada bapak sambung kan. Jadi namanya itu. Bung Karno pada waktu itu revolusi nggak diskusi. Semaun kan lari ke Rusia, baru balik lagi tahun 48 dia melakukan pemberontakan. Saya nggak tahu dengan siapa kirinya, tapi Bung Karno itu membaca. Dia membaca, dia menampung pikiran-pikiran kiri dari bacaan-bacaan dia. Apapun kan Bung Karno ini tetap orang yang cerdas ya. Oh iya, dia bacaannya luas ya kan. Dia membaca, dia diskusi dan sebagainya. Bung Karno itu, ya kan. Jadi dia nggak pernah meluangkan waktu sekedar untuk bengong-bengong, melamun-melamun, enggak. Dia itu gunakan waktu sepenuhnya untuk berdiskusi di tahanan maupun di luar tahanan. Sampai pun dia jadi presiden di belakang istana, mesti dia ngundang orang untuk minum kopi pagi sama-sama untuk berdiskusi, ya kan, bicara apa saja. Itulah Bung Karno. Sambil ngerokok bareng. Sambil ngerokok bareng dan sebagainya. Sampai rokoknya pun dipungut tuh, puntung rokoknya. Oh iya, kemudian hari. Orang pada minta berkah dari rokok dia. Jadi balik lagi kepada Uzbek Manipal, ya kan. Uzbek Manipal ini kemudian begitu mendominasi kerangka berpikir orang karena Bung Karno terus-menerus membicarakan itu, ya kan. Uzbek. Nah sekarang kok Uzbek bubar begitu saja, ya kan? Tidak menjadi bahan diskusi lagi. Nggak ada lagi. Nah coba sekarang anak-anak, kawan-kawan, adik-adik yang lebih muda ya, jauh lebih muda dari saya, kan Anda semua barangkali karena saya bicara ini Anda dengar istilah Uzbek, dengar istilah Manipal. Nah kan mesti ada tanggapan ya terhadap ini. Jadi pemikiran Indonesia itu tidak bersambung, tidak continue, ya kan? Lalu kemudian ketika disambung itu menjadi salah, ya kan? Oleh kelompok hip-hip. Kelompok hip-hip ini menyambungnya yang ditonjolkan pemerasan itu kan? Yang itu sebenarnya pidato, bukannya sumber hukum. Pancasila, Trisila, Ekasila itu dia sambung. Yang kita juga pada waktu itu tidak setuju. Cuman forum untuk mengatakan itu di mana? Kecuali Isa Ansari, tokoh Masyumi yang mengatakan pemerasan ini menjadi akhirnya Pancasila lahir prematur kan jadinya karena diperas-peras jadi kayak begini. Hilanglah ketuhanan yang Maha Esa jadinya. Lah itu dilanjutkan oleh hip-hip, ya kan? Lah hip-hip nambah ketuhanan yang berkebudayaan, kan ditambah lagi hip-hip. Nah itu lebih offset nih Be ya. Udah offset, udah sama sekali jauh dari mainstream apa yang dibicarakan. Nah kembali soal itu, karena itu menurut saya apa yang kita punya badan BPIB BPIP ya. Badan BPIP itu dia harus betul-betul mengkaji sedalam-dalamnya semua pemikiran-pemikiran orang-orang yang akhirnya bermuara kepada Pancasila. Tapi harus objektif dong, Be. Oh iya. Nggak dengan satu pemikiran kelompok tertentu sendiri. Iya, dan dia harus baca juga pikiran-pikiran konstituante. Iya. Iya kan? Termasuk Piagam Jakarta. Termasuk Piagam Jakarta, dia harus mengerti bagaimana menempatkannya. Karena bagaimanapun juga dekret itu dalam konstruksi hukum menempatkan Piagam Jakarta sebagai konsiderasi pengingat. Ketika dia mengatakan bahwa Piagam Jakarta itu merupakan Piagam Jakarta itu menjiwai dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan Pancasila dan Undang-Undang 45, itu kan kalimat itu, prase itu kan prase konsideran mengingat. Dan Piagam Jakarta ditempatkan dalam dekret, dan dekret diputuskan oleh DPR RI, lalu itu masuk dalam lembaran negara. Itu resmi. Jadi satu kesatuan khusus sebenarnya ya.
Bahwa kalau ada golongan Islam itu mengusulkan dasar negara Islam di dalam konstituante, itu hukum membenarkan kok. Emang itu tugas konstituante. Iya, iya. Dan yang orang lupakan, itu waktu PKI kan dukung Pancasila. Pada awalnya. Bukan di konstituante. Iya, di konstituante. Dia dukung walaupun akhirnya kan PKI bilang katanya kalau perlu nggak perlu lagi kalau udah bersatu. Ya. Lalu Islam. Lalu ada satu lagi yang nggak pernah orang sebut. Ada yang mengusulkan asas sosial demokrasi. Itu kelompok mana, Be? PSI, Partai Sosialis Indonesia. Oke, bukan PSI yang sekarang kan, Be? PSI yang sekarang nggak tahu saya tuh. Ngapain? PSI sekarang ngapain? Nggak tahu lah. Apa dia tahu bahwa dulu ada partai namanya Partai Sosialis Indonesia? Apa dia tahu bahwa PSI, Partai Sosialis Indonesia, Indonesia di konstituante mengusulkan dasar negara sosial demokrat? Apa mereka mengerti? Nah, ini yang kaum muda, kaum milenial yang mengikuti YouTube Macan Idealis, ada hal-hal yang Anda bingung, ya kan? Itu bisa ditanyakan sehingga saya tahu, ya kan? Anda harus jelaskan mana yang gatal sehingga saya tahu mana yang saya mesti garuk, kan gitu. Ya kan? Kalau saya nggak tahu yang mana yang gatal, maksudnya, ya? Iya. Jadi kita bisa sampaikan, dan inilah sekarang perdebatan atau perbincangan mengenai Pancasila, terutama di HIP-HIP, dilakukan oleh orang-orang amatiran. Orang-orang amatiran yang pengetahuannya sangat memahami tafsiran Pancasila itu tidak sesuai dengan hasbabul nuzulnya, misalnya pidatonya Bung Karno itu terjadi karena apa dan di mana, sebenarnya itu harus dipelajari juga kan, Be? Dan pidato-pidato yang lain. Bukan hanya Bung Karno, di dalam BPU PKI. Jangan mencomot kayak Prasmanan gitu. Betul. Kan, Be? Dan juga dia harus mempelajari pidato-pidato konstituante supaya dia mengerti. Ya kan? Jadi tidak Dan Piagam Jakarta juga di situ. Piagam Jakarta dia harus mengerti. Ya, kedudukannya itu seperti apa. Kalau sebelum dekret, Piagam Jakarta itu dokumen historis. Setelah dekret, Piagam Jakarta menjadi dokumen hukum. Karena nggak bisa dipisahkan dengan dekret. Nah, itu dia harus memahami itu, ya kan? Jadi legalitas dari Piagam Jakarta itu kuat karena oleh dekret dinyatakan merupakan kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan menjiwai. Itu kan kuat kalimat dekret. Jadi karena itu saya kira kelompok-kelompok HIP-HIP itu belajar lagi yang benar lah ya. Apa yang harus dia lakukan itu adalah dia belajar. Kalau nggak ngerti nanya gitu. Kalau nggak ngerti nanya. Babe tadi siap kalau mau ditanya sama orang, Be. Mereka. Oh, saya nggak mau punya murid begituan. Ya, guru zaman dulu Pasko jangan salah paham. Kalau ada orang mau berguru, jarak 30 meter, dia sudah nyimpulkan nih orang bisa gua terima apa enggak jadi murid. Udah dia tahu. Kalau yang begitu ada orang-orang hip-hip, saya nggak mau ngajarin orang-orang hip-hip. Ya kan? Ya, udah susah, dibenain lagi udah susah, ya kan? Jadi yang penting mereka tuh belajar bahwa kamu mengerti hasil pemikiran kamu yang kamu tuangkan dalam RUU HIP-HIP itu ya kayak begitu. Dia tentang orang ramai-ramai. Ya kan? Karena konstruksi berpikirnya kagak jelas. Konstruksi berpikirnya, boleh nggak kalau saya agak simpulkan gini, Be? Jadi konstruksi berpikirnya HIP-HIP ini, dia main comot itu aja. Iya, main comot. Tapi dia tidak membandingkan hasbabul nuzulnya seperti hasbabul nuzulnya enggak. Dia nggak cerita. Dia nggak mendalami itu. Kenapa Bung Karno mempelajari itu? Kan Bung Karno belajar tentang Tuhan itu kan dari Pak Kromo yang merupakan pembantunya. Membantu dia dulu ya. Iya, di Blitar kan. Disitulah beliau itu belajar tentang Tuhan dari pembantunya, karena bapaknya jarang pulang gitu ya. Raden Sukemi itu jarang pulang. Tapi Raden Sukemi itu bener bapaknya beliau nggak, Be? Wallahualam itu saya kagak periksa aktanya. Ada banyak pertanyaan juga tuh, Be. Waktu itu, Be. Saya nggak periksa aktanya. Jadi saya lebih baik saya ikut saja keterangan-keterangan yang tersiar bahwa dia adalah putra Raden Sukemi kan. Kalau kita lanjutkan di sini, jadi sebenarnya pengertian Pancasila itu sudah dipahamin oleh banyak orang, hampir oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya kira penonton Macan Idealis juga sudah paham Pancasila itu dasar negara, ya kan. Pancasila itu prinsip-prinsip yang merupakan panduan, ya kan,
dalam kehidupan bernegara. Jadi nggak usah dibuat-buat lagi ada haluan ideologi Pancasila. Dan ini karena itu saya mengatakan bahwa HIP-HIP itu jangan cuma dihentikan sementara, itu harus dinyatakan sebagai barang terlarang. Jadi bukan cuma ditunda? Tidak. HIP-HIP-nya itu menjadi barang terlarang. Oke, harus langsung digunting nih, Be, ya? Digunting, dihabisin saja. Oke. Jadi jangan sekedar ditunda, ya kan, dia harus jadi barang terlarang. Tapi kalau dari semangat terbentuknya negara ini, apakah Pancasila itu bisa dirubah? Pancasila seperti yang ketok palu di dalam 18 Agustus 45 ya nggak bisa kita rubah. Nggak bisa dirubah? Nggak bisa rubah. Kalau Pancasila ini berubah, negara yang berubah jadinya? Iya, jadi kita merubah wajah negara, arah kita bernegara berubah. Nah, itulah tersirat di dalam HIP-HIP, ya kan? Ketika HIP-HIP menghilangkan asas ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu ini harus menjadi dokumen terlarang. Oke, jadi bukan cuma ditunda, ya? Bukan. Dihentikan, stop habis, dan itu dokumen terlarang. Apa maksudnya ditunda itu, ya? Saya nggak ngerti lah itu cara bahasa-bahasa kompromistik ya. Agar disorot tidak tersinggung, ya kan? Kan bagaimana juga itu partai pendukung. Ya kan? Partai pendukung yang mencoba menjadi partai intelektual. Modal kagak cukup mau jadi intelek. Cuman ngomong digaya-gayain aja, pakai tangan digini-giniin. Kalau ngomong gitu, intelektual itu dari kepala, kelihatannya bukan dari tangan digini-giniin kalau ngomong. Ya kan? Dia mencoba berusaha. Orang Betawi bilang usaha. Dia lagi usaha mau menjadi partai intelektual, kan gitu. Jadi itu. Nah, jadi sebenarnya dia balik pada jati dirinya aja lah, ya kan? Kalau memalsukan jati diri orang akan tahu. Orang akan tahu, gitu kan? Kalau segitu aja kualitas lo, di hip-hip doang, kan begitu kan? Jadi kalau tunda ini sebenarnya bahasa ambigu dan bahasa ngawang-ngawang nih, Be. Iya, bahasa ngawang-ngawang. Jelas aja lah. Jelas aja, hentikan itu dan nyatakan dokumen itu dokumen terlarang. Berani nggak nih, Be, Presiden? Ya semestinya kan ini kan sekarang oposisi udara istilahnya kan. Oposisi udara masuk dalam kalkulasi politik, diperhitungkan kan gitu ya kan. Nah, dalam hal ini kita tidak menerima predikat sebagai oposisi udara. Kita hanya ingin menyatakan pendapat dan pendirian kita kepada generasi yang lebih muda, kepada generasi yang seumur saya atau lebih muda dari saya, untuk berbagi pengetahuan ya. Ya tentu ada hal-hal kembali saya ingatkan yang perlu ditanyakan atau yang perlu dikritik, silahkan ditulis ya kan. Nanti saya akan baca itu semua. Luar biasa, Babe ya. Walaupun senior sudah menjalani semua sejarah-sejarah yang ada di Indonesia, tapi tetap terima dikritik. Oh iya dong, kita kan bukan orang yang walaupun kita nggak tega juga kritik Babe sebenarnya. Bukan orang yang sangat sempurna, nggak ada itu, ya kan? Kita juga orang yang terus-menerus belajar, memperhatikan. Saya juga memperhatikan YouTube yang lain. Tentu ada YouTube yang sifatnya hiburan, ya kan? Ya kagak apa-apa, ya kan? Orang berhak akan hiburan. Iya kan? Biar nggak pusing ngomongin hip gitu ya. Biar nggak pusing ngomongin hip. Iya, apalagi yang nggak nyampe ngomongin hip. Nah, teman-teman semua, diskusi ini sebenarnya perlu menjadi pembelajaran besar buat kita, bagi generasi muda. Bagaimana kita bisa memahami sejarah itu dengan benar? Bagaimana kita bisa memahami sejarah itu secara utuh dari seluruh kerangkanya? Karena sejarah itu kadang berbeda dari sudut pandang. Misalnya kalau kita memandang seperti ini aja, handphone. Ini di handphone ini, kalau menurut saya handphone ini nggak ada layarnya. Menurut Anda, handphone itu ada layarnya dan ada gambar saya di sini. Nah, ini aja berbeda pandangan. Tapi yang Babe sampaikan tadi, Babe mengajak untuk bagaimana kita memahami sejarah itu dari segala macam sudut pandang yang harus dirangkul gitu, Be ya. Iya. Memahaminya utuh gitu. Iya. Jadi nggak sebatas ya handphone itu ada gambar, ada wallpaper Vasco-nya, sebenarnya di sini nggak ada gitu kan. Iya. Nah, itu yang perlu kita pahami dalam sejarah. Jadi sejarah itu tidak baku dan kita nggak bisa main comot gitu aja seperti kayak kita ngambil nasi prasmanan. Gua maunya ini aja, yang itu nggak gua ambil. Jadi semua harus kita ambil nih. Dan kita dapat data yang lengkap ya, Be ya. Nah, teman-teman coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana pandangan kalian mengenai diskusi kita kali ini. Dan jangan lupa kalian sebarkan video ini biar memicu para generasi muda untuk berpikir lebih utuh, berpikir lebih kritis sebenarnya.
demi bangsa kita ke depan. Amin. Subscribe channelnya, pastiin lo udah pencet loncengnya, biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.